Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam mesra dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan, menurut dia, kamu yang berjaya menghidupkan kembali rasa ini di hatinya. Teman-teman, di tema bacaan hari ini kita akan cuba menelaah energi seseorang yang tidak pernah menyangka bahawa kamu mampu mengembalikan semula rasa cinta di hatinya. Sesuatu yang menurut si dia tidak dapat dia lakukan lagi. Baiklah, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan pencerahannya. Perlu saya terapkan, ini adalah general reading yang bakalan menarik energi banyak orang. Berbijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan yang disajikan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita akan mulakan dan kita akan cuba mengecek energi seseorang ini ya. Siapakah orang ini yang kembali bersemangat dan merasakan kamu berjaya mengembalikannya rasa yang sudah lama hilang di hatinya? Siapakah seseorang ini yang sudah mati rasa sehingga kamu berjaya mengembalikan kembali rasa ini di hatinya? Siapakah orang ini? Siapakah dia? Seseorang yang merasakan kamu berjaya mengembalikan semula feel atau rasa ini di hatinya dia. Abundance. Teman-teman, orang ini saya merasakan seseorang yang penuh dengan kasih sayang ya. Dia juga mungkin merupakan seorang yang cukup mapan, orang yang cukup berhasil, orang yang berjaya. Tetapi saya lebih melihatkan gambar ini ataupun kartu ini ya kepada seseorang yang mempunyai hati yang cukup besar. Seorang pemberi, seorang dermawan, penuh dengan kasih sayang dan suka membantu orang lain. Saya merasakan orang ini orang yang cukup penyayang ya. A very loving person. Kita akan lihat lagi ya, siapakah dia? Seseorang yang kamu berjaya mengembalikan perasaan ini di hatinya. Di sini ada Divine Feminine. Wow. Orang ini baik seorang pria ataupun wanita, teman-teman ya. Saya menangkap dia seorang yang agak lemah lembut begitu ya. Sorry teman-teman, saya mungkin perlu memblokir ya gambar ini. Dia seorang yang sangat lemah lembut dari tutur bicara, pergerakan dan sebagainya ya. Jikalau dia seorang wanita, dia seorang yang cukup feminin, sangat lemah lembut. Jikalau dia seorang lelaki, dia juga seorang yang seperti dari segi tutur bicara, pergerakan dia ke kamu, ini sangat lembut ya. Kita akan lihat lagi. Nah, Divine Feminine ini teman-teman, selalunya daripada zodiak Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio ya. Kita akan lihat lagi. Wow, di sini ada Silver Waterfall. Beberapa di antara dia ini mungkin orang masa lalu kamu, tetapi jikalau ini hubungan baru, saya menangkap energi si dia yang ingin renewal, memperbaharui ya, apa yang terjadi di antara kalian, persahabatan di antara kalian dan sebagainya. Seseorang yang begitu yakin dia dapat memperbaiki hubungan ini ke arah yang lebih baik. Renewal seperti itu ya. Dia begitu yakin bahawa hubungan ini masih dapat ataupun bisa diselamatkan. Masih ada harapan di hubungan kalian. Kita akan lihat lagi siapakah orang ini. Luminosity. Wow, orang ini orang yang cukup bijak, orang yang cukup intellectual. Saya menangkap energi si dia ini yang berilmu pengetahuan, berpelajaran tinggi teman-teman ya. Mungkin mempunyai pendidikan yang tinggi, mungkin seorang I don't know teman-teman ya, berpengajian tinggi, berpendidikan orangnya. Mungkin ada seorang pemegang master ya, seperti ataupun pemegang PhD dan sebagainya. Orangnya berpendidikan, berpengajian tinggi, berilmu pengetahuan. Orang ini banyak menghabiskan masanya doing research, belajar, mencari tahu, membuat kajian dan sebagainya. Orang yang banyak pengalaman dari segi pengetahuan ya. Dan saya menangkap orang yang sangat berilmu. Orang ini bersinar-sinar.
banyak yang dia tahu. Begitu ya, kita akan lihat lagi. Siapakah orang ini yang berjaya kamu kembalikan rasa ini di hatinya? Nah, walaupun dia seorang yang berilmu pengetahuan, saya menangkap energinya yang cukup humble. Bersebelahan dengan the silver waterfall ya. Orang yang cukup humble, orang yang rendah diri ya, ataupun rendah hati. Begitu ya. Seorang yang bersikap sangat humble dengan kamu dan orang sekitarnya. Kreatif. Wow, teman-teman, orangnya cukup kreatif. Orang yang mempunyai talenta-talenta tertentu ya. Saya menangkap energi dia yang agak mahir menggunakan tangannya. Mungkin ya orang yang boleh memainkan alat muzik, very good at repairing things ya, memperbaiki sesuatu, ataupun orang yang mempunyai talenta tertentu yang menggunakan tangan seperti cukup kreatif sekali teman-teman. Sama ada menjahit, memotong rambut, apa saja ya yang dilakukan dengan tangan, tetapi dia mempunyai skill-skill yang tertentu. Orangnya cukup kreatif. Nah, jikalau orang ini berada di rumah teman-teman, banyak yang dapat dia perbaiki, banyak yang boleh dia lakukan ya. Mungkin very good with interior design seperti itu ya. Banyak perkara yang dapat dia lakukan kerana saya menangkap orang ini yang berjiwa seni. Dia cukup berjiwa seni dan banyak perkara yang dapat dia lakukan dengan baik ya. Orang ini menjaga rumahnya dengan baik sekali dan saya menangkap beberapa di antara dia ini, jikalau kamu pernah ke rumahnya, desain cara dia mengatur barang ya, di rumah itu cukup cantik sekali. Nah, orang yang pandai jaga rumah ya, pandai menjaga perapian dan sebagainya. Begitu ya. Wow, di sini orangnya pencinta kedamaian teman-teman ya. Bottom of the deck ini terlihat orang yang sangat mencintai kedamaian. Orang yang bisa sendiri dan dia seperti agak nyaman dengan dirinya sendiri. Dia sangat menyukai ketenangan, orang yang tidak suka ribut-ribut ya, dan tidak sukakan bunyi bising, orang yang mungkin suka membaca. Nah, di sini sudah terlihat ya, seorang yang berilmu pengetahuan, maka dia mungkin seorang yang suka cari tahu, membuat kajian, suka membaca, suka menyendiri, seperti itu ya, banyak waktu yang diluangkan sendiri. Dari tadi teman-teman ya, saya menangkap orang yang benar-benar, walaupun dalam diam, berisi, orang yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baik teman-teman, kita akan lihatkan lagi ya, seperti apakah kesan pertamanya tentang kamu? Seperti apakah kesan pertamanya tentang kamu? Okey, manifestation. Saya menangkap ya, impresi pertama atau kesan pertama dia tentang kamu, dia percaya kamu adalah orang yang berjaya atau mungkin ya, mampu mewujudkan apa sahaja yang kamu manifestasikan. Dia melihat kamu sebagai orang yang impresi pertama yang dia dapatkan tentang kamu ya. Kamu ini orang yang lambat laun, sooner or later, pasti akan berhasil. Kamu tahu bagaimana untuk merealisasikan impian kamu. Nah, walaupun mungkin dalam keadaan yang agak perlahan, tetapi dia percaya ketika dia memandang kamu, dia tahu kamu mempunyai kekuatan itu untuk memanifestasikan apapun yang kamu inginkan. You have the ability untuk menjadikan ini sebuah realita. Ada kekuatan dalaman. Dan kamu tidak pernah berputus asa ya, walaupun mungkin banyak hambatan dan lika-liku kehidupan yang agak sukar, tetapi kamu maju terus ke depan. Nah, ini impresi yang dia dapatkan tentang kamu. Seperti apakah pula kesan pertama kamu tentang si dia? Sebab tu kamu memandangnya dulu teman-teman ya. Seperti apakah pula kesan pertama kamu tentang orang ini? Wow, serendipity. Saya tidak tahu ya, terlihat dengan begitu jelas beberapa di antara kamu ya, cara kamu bertemu dengan dia, ini mungkin sebuah kebetulan. Kebetulan yang benar-benar begitu indah. Kamu tidak menyangka, contohnya kamu pergi ke sebuah majlis, atau kamu pergi ke sebuah keramaian ya, atau mungkin keluar dengan kawan-kawan kamu, tiba-tiba dengan secara tidak sengaja, tanpa disengajakan, kamu bertemu dengan orang itu di sana. Nah, this is how you meet this person. Ataupun kamu merasakan sering ada kebetulan papasan dengan dia di jalan dan sebagainya. Impresi yang kamu dapatkan, mengapa ya sering ada kebetulan yang seperti ini? Menurut kamu, ini kebetulan yang cukup indah. Kamu tidak menyangka hadirnya dia dalam hidup kamu. Menurut kamu, ini sebuah kebetulan yang cukup indah.
Nah, dari sisi yang lainnya, kamu merasakan begitu beruntung ya dapat bertemu dengan orang ini. Walaupun mungkin banyak pahit dan manis yang dia berikan, tetapi kamu tidak pernah menyesal. Menurut kamu, ini keberuntungan ataupun kebetulan yang cukup indah ketika dapat bertemu dengan seseorang seperti dirinya. Kamu tidak pernah menyesal ya, walaupun mungkin dikecewakan, tetapi kamu merasakan ini begitu indah dalam hidup kamu, yang kamu jadikan sebuah memory. Saya menangkap beberapa di antara kamu di sini ya, sama ada diperkenalkan oleh kawan-kawan ya, atau tanpa sengaja bertemu dengan orang ini di tempat-tempat yang tertentu tanpa direncanakan, dan sehinggalah detik ini jauh di dalam hati kamu, ini adalah pertemuan yang paling indah, kebetulan yang paling indah. Itu yang saya dapatkan ya daripada energi kartu ini. Maka the first impression, impresi pertama yang dia berikan kepada kamu ini is like long lasting ya, sehinggalah detik ini masih di hati dan benak kamu. The Garden, ya, benar ya teman-teman. Pertemuan yang cukup indah, seperti di sebuah taman bunga yang penuh ya dengan bunga-bunga yang cantik ini. Hati kamu berbunga-bunga ketika kamu jatuh cinta dengan dirinya, dan dia juga merasakan kamu ini cukup feminin. Energi feminin ini sama ada dari pihak kamu, dari pihak dia, ataupun kedua-duanya ya. Dia merasakan pertemuan yang begitu indah di antara kalian. Sesuatu yang tidak pernah dia lupakan. Nah, mungkin ya, sama ada kalian bertemu di majlis. Ini juga mengindikasikan sedikit indication ya, maybe ya, mungkin kalian ini pernah bernikah. Jikalau ini energi mantan ya, saya juga menangkap energi yang sama ada pernah bernikah, bertemu di sebuah majlis pernikahan, dan hati kalian di sini berbunga-bunga ketika menatap wajah masing-masing ya, ataupun kalian bertemu di open space, tempat yang terbuka. Ada sesuatu yang memberi semula ya, membawa semula memori itu. Saya merasakan hubungan kamu dengan dia ini cukup terbuka. Pada waktu yang sama, kamu juga berhadapan dengan seseorang yang bersikap terbuka. Entah kenapa ya, daripada kartu ini juga saya menangkap ada hubungan yang tanpa status di sini. Hubungan yang belum berkomitmen. Santai ya, mencintai satu sama lain. Dan juga ada kebebasan, maafkan saya ya, mungkin juga ada kebebasan seks di sini teman-teman ya. Di antara kamu dengan orang ini mungkin pernah bersentuhan fisik tanpa sebuah ikatan. Saya menangkap daripada kartu ini. Baik teman-teman, kita akan cuba lihatkan lagi ya. Bagaimanakah kamu bisa mengembalikan rasa cinta ini di hatinya? Apa yang sudah kamu lakukan? Kita cuba lihatkan ya. Bagaimanakah kamu berhasil mengembalikan rasa cinta ini di hatinya? Apakah yang sudah kamu lakukan kepada orang ini? Bagaimanakah kamu berjaya mengembalikan kembali rasa cinta ini di hatinya? Apakah yang sudah kamu lakukan sehingga berjaya mengembalikan rasa cinta ini di hatinya? Eight of Cups. Wow. Di sini saya menangkap energi kamu yang cukup sensitif, ya. Cukup sensitif, cukup beremosi. Energi yang seperti ini, teman-teman ya, ada kalanya akan menarik lawan jenis dengan begitu mudah. Kamu sangat feminin di sini, dan kamu seseorang yang benar-benar ya, walaupun kamu sangat mencintai seseorang, kamu berani menyuarakan pendapat kamu ya, tanpa perlu menjaga hatinya. Contohnya, jikalau kamu merasakan tindakan kamu mengungkapkan sesuatu ini mungkin akan membuatkan dia pergi, tetapi itu yang ingin kamu ungkapkan, kamu tidak akan berbelah bagi untuk mengungkapkannya. Walaupun kamu sangat mencintai dia, sangat menyayangi dia. Jikalau kamu merasakan ada sesuatu yang membebankan, seharusnya kamu berkata tidak. Kamu tetap akan mengungkapkan ini kepada dia. Maka ini memberikan gambaran yang kamu benar-benar menjadi diri kamu. Kamu benar-benar menjadi diri kamu sendiri ketika kamu berada di sampingnya. Kamu tidak pernah berpura-pura ya menjadi orang lain. Di sini saya juga merasakan kamu banyak curhat dengan orang ini. Segala beban tanggungjawab kamu ya, kamu seperti curhat dan sharing bersama dengan si dia. Nah, ini membuatkan wujudnya sebuah kenyamanan ya di antara kalian. Nah, benar kan?
Three of Pentacles. Seseorang yang mulai menganggap kamu, ya. Mungkin hubungan kalian ini diawali dengan pertemanan yang cukup baik sehingga berjaya mewujudkan perasaan sangat mempercayai kamu, ya. Di sini saya menangkap seperti ada timbul yang cukup baik di antara kamu dengan dia. Keselarasan, ya, di antara bagaimana kamu berbicara dengan dia, bagaimana kamu menjalankan sesuatu itu, sesuatu yang dia amat suka. Seperti selaras dengan apa yang dia inginkan. Dia merasakan kamu ini bukan saja pantas dicintai, tetapi juga pantas dimiliki sebagai seorang life partner, ya. Seorang sahabat yang baik, seperti itu, ya. Kamu benar-benar membuatkan orang ini berasa begitu nyaman. Kamu tidak pernah mengepush ataupun memaksa dia melakukan sesuatu yang dia tidak suka. Wow, di sini teman-teman, ya, kamu seseorang yang memberikan dia semangat, memberikan dia harapan, sentiasa mendoakan hal-hal yang baik kepada dirinya. Di sini saya juga merasakannya, seseorang yang tertutup dan mati rasa ini, teman-teman. Kamu tahu bagaimana kamu berjaya mengembalikan semangatnya dengan kata-kata kamu, dengan harapan yang kamu berikan. Kamu penyemangat buat si dia. Tanpa kamu hilanglah semangat itu, ya. Tanpa kamu hilanglah harapan itu. Tetapi dengan adanya kamu, kembalilah semangat ini di dalam hatinya. Saya menangkap sebenarnya, teman-teman, ya, orang ini seseorang yang ingin beredar pergi, ya, daripada masa lalunya. Dia seorang yang benar-benar tertutup, mati rasa, agak sukar, ya, mempercayai kawan-kawannya. Orang yang benar-benar introvert. Tetapi kehadiran kamu dalam hidupnya bukan saja memberikan dia semangat, tetapi kamu menghidupkan lagi, ya. Seperti memberikan dia inspirasi, memberikan dia bimbingan. Kamu seperti banyak yang dia pelajari dari kamu. Seperti itu, ya. Nah, walaupun dia seorang yang berilmu pengetahuan, menurut si dia, banyak perkara baru yang dia pelajari dari kamu. Maka ini membuatkan dia benar-benar merasakan keselarasan, ya, keharmonisan itu dengan kamu. Bukan saja dia seorang yang sudah berilmu pengetahuan, tetapi dengan mengenali kamu, banyak yang dia pelajari. Seolah-olah banyak perkara yang dia belum tahu. Dan dia pelajari ini daripada kamu. Kamu orang yang benar-benar mewujudkan harapan kembali di dalam hatinya. Ini yang membuatkan dia, ya, merasakan kamu the only person, ya, satu-satunya yang berjaya mengembalikan rasa ini kembali di dalam hatinya. Seperti mungkin, ya, banyak impian-impian yang terpendam di dalam hatinya, yang dia mungkin tidak percaya diri, ya, tidak percaya yang dia dapat melakukannya walaupun pendidikannya tinggi. Tetapi dia mungkin perlu diyakinkan, seperti itu, ya. Tetapi di sini kamu sering memberikan bimbingan, memberikan tunjuk ajar, memberikan dia semangat, sehingga dia merasakan begitu terinspirasi dengan kamu. Di sini, teman-teman, wow, kamu banyak merawat orang ini, ya. Kamu banyak memberikan dia perhatian yang khusus, perhatian yang walaupun sekecil mana, dan kamu mengajar dia, ya, melakukan sesuatu itu dengan ringkas. Bahawa hidup ini tidak perlulah menjadi serumit itu. You are very practical in your approach. Cara kamu mendidik, memberikan tunjuk ajar itu seperti sesuatu yang cukup mudah untuk diikuti. Dia menjadikan kamu ini sebagai panutan. Dia melihat kamu sebagai orang yang cukup practical, tahu bagaimana untuk menjalankan sesuatu itu, walaupun dengan cara simple, tetapi sangat berkesan. Dia merasakan kamu ini cukup bijak, ya, cukup pandai mengatur hidup kamu. Dan secara tidak langsung, ini memberikan dia seperti semangat untuk terus maju dan tidak patah semangat untuk menjalankan hidupnya. Kerana kamu dijadikan panutan di sini. Kamu dijadikan contoh terbaik di dalam hidupnya. Kamu tahu kenapa, teman-teman? Bukan sahaja kerana kamu praktikal, kamu cepat mempelajari dan memberikan tunjuk ajar dan bimbingan, ya. Kamu juga seperti orang yang benar-benar, how to say this, ya, kamu menjalankan ini sendiri. Dan dia melihat bagaimana kamu mengatur hidup kamu. Yang kemudiannya memberikan dia semangat kerana kamu berjaya di sini. Nah, ketika kamu memberikan tunjuk ajar dan bimbingan, tetapi kamu sendiri seorang yang berjaya, maka ini yang dijadikan panutan oleh si dia. Menurut si dia, jikalau cara kamu tidak berkesan, kamu tidak akan berada di mana titik kamu sekarang. Because you are very successful here. Kamu tahu bagaimana, ya, mengatur keluarga kamu dengan baik, mengatur kondisi keuangan kamu, hidup kamu. You're very balanced, ya. Maka ini yang membuatkan dia tergerak untuk membuka pintu hatinya
dan kamu berjaya mengembalikan rasa ini di dalam hatinya. Dengan kehadiran Queen of Pentacles, banyak kasih sayang yang kamu curahkan. Itu yang menjadi asas ya, ataupun dasar bagaimana kamu membimbing si dia. Nah, ketika dasar ataupun asasnya ini kuat, berlandaskan love, kasih sayang. Nah, ini yang berjaya mengembalikan rasa itu kembali di dalam hatinya. Sebelum ini teman-teman, sebelum dia bertemu dengan kamu, dia tidak percaya ya, di dalam dunia ini ada seseorang yang baik, seseorang yang penyayang, seseorang yang pemberi seperti kamu. Dia banyak dikecewakan, banyak harapannya yang tidak menjadi kenyataan. Setelah dia mengenali kamu, ini berbeda. Kita lihat lagi ya. Wow, teman-teman, di sini banyak compassion ya. Kamu seperti benar-benar bersimpati dengan dirinya. Kamu banyak memberikan rasa simpati, bantuan, benar-benar memahami apakah kekurangan di pihaknya dia. Dan ketika kamu melihatkan kekurangan itu, kamu sering membantu, you provide, ya, kamu merawat, kamu memenuhi segala kebutuhannya. Dan dia merasakan kamu ini seorang sosok yang cukup matang. Tidak perlu banyak bercerita seperti anak muda yang tidak faham ya, yang sering ngambekan, tetapi kamu di sini bersikap cukup dewasa. Dan ini sangat membuatkan hatinya terhibur. Tidak ada banyak yang perlu dia terapkan kerana kamu sangat memahami. You're very compassionate, ya. Kamu orang yang pemberi, bersikap dewasa, dan ini yang dia sukakan tentang kamu. Dan kamu ada sisi belas asih, belas kasihan yang kamu tunjukkan kepada dia. Bukan saja dengan dia, tetapi orang sekitar kalian. Nah, ketika dia memerhatikan ini, teman-teman ya, dia merasakan kamu seperti mengembalikan rasa yang sudah lama hilang di hatinya. Mengembalikan kembali ya, rasa cinta itu, rasa kasih sayang itu, yang sudah lama tidak berada di hatinya. Okey, di sini ada Nine of Swords. Saya menangkap teman-teman ya, dia merasakan kamu sangat tepat dalam tackling the problem. Kamu tahu bagaimana mengendali isu dengan orang ini. Kamu dapat merasakan dia membawa bersama dirinya banyak penyesalan, banyak anxiety, banyak seperti seseorang yang tidak mempunyai harapan. Dan kamu berbekalkan ilmu ini ya, ketika kamu dapat melihat titik kelemahannya. Kamu tidak seperti menekan titik kelemahan ini dengan merendahkan si dia, tetapi kamu menggunakan titik kelemahan ini untuk menguatkan dirinya. I don't know how to translate this guys ya, tetapi kamu menggunakan ya alasan-alasan ini untuk menguatkan lagi semangatnya si dia. Ketika dia mungkin kepikiran terus ya tentang perkara-perkara yang membawa depresi, anxiety dalam hidupnya. Mungkin dia pernah cerita kepada kamu ya, harapan-harapan yang tidak dapat dia laksanakan, tetapi kamu menggunakan kegagalan ini sebagai motivasi untuk menguatkan dirinya. Nah, ini yang dia suka tentang kamu. Bagaimana kamu membalikkan sebuah energi negatif kepada energi yang positif. Dia sangat suka segala sesuatu dari kamu ini kerana kartu di tengah ini Queen of Pentacles. Kamu tahu bagaimana cara untuk merawat, memperbaiki sesuatu, membalikkan situasi yang negatif kepada situasi yang positif. Nah, lebih dalam lagi teman-teman, kamu tahu kenapa? Orang ini mungkin sangat rapat dengan sosok ibunya, seorang sosok wanita tua. Dan ketika kamu datang ataupun hadir dalam hidupnya, kamu mengembalikan kembali kasih sayang yang pernah dia dapatkan dari ibunya. Nah, ini menurut kamu mungkin perkara yang biasa, tetapi you have no idea bagaimana kesan ini menekan hatinya. Melihat kamu teman-teman, membawa kembali memori dia kepada ibunya, jikalau orang tuanya ya sudah tidak ada, sudah pulang ya, ataupun jikalau dia memang benar rapat dengan ibunya. Ini seperti mengembalikan kembali harapan yang sudah tidak ada itu. Ketika dia kehilangan sosok ibunya teman-teman, pasti ini perkara yang sangat menyedihkannya di hatinya. Apatah lagi jikalau dia mungkin ya seorang anak sulung ataupun anak bongsu di keluarganya yang sangat dimanjakan oleh ibunya. Tidak pernah lagi mendapatkan kasih sayang yang seperti itu ketika ibunya pergi. Tetapi ketika bertemu dengan kamu tanpa dia sangka, tanpa dia duga, ada seseorang yang lain yang seakan-akan ibunya yang dapat merawat dia dengan sepenuh hati. Kamu berjaya membalikkan ya segala sesuatu yang negatif dalam hidupnya kepada ke arah sesuatu yang positif. Maka ini perlahan-lahan ya, bukan saja membuatkan dia tertarik kepada kamu, malahan
kedepannya ya, semakin dapat merasakan ada rasa cinta. Nah, orang ini orang yang tertutup, orang yang sudah pergi meninggalkan ya segala masa lalunya. Mungkin juga orang yang tidak mahu lagi membuka hati. Dia mati rasa, seperti tidak ada harapan lagi untuk bercinta kembali. Tetapi dengan hadirnya kamu, semangat ini dihidupkan. Entah kenapa ya, dia mendapatkan gambaran teman-teman ya, seolah-olah ibunya kembali. How to put this ya teman-teman, seolah-olah kamu datang ya dengan versi ibunya, memberitahu dia ya, it's like you're representing the mother ya, seperti kamu mewakili ibunya. Saya juga tidak tahu bagaimana untuk jelaskan ini ya, ini cukup mendalam sebenarnya, sesuatu yang membuatkan dia benar-benar tersentuh kerana didampingi oleh Star and King of Cups. Ini berat, energi yang cukup benar-benar touching hatinya, menyentuh hatinya, bersemangat kembali, seperti dihidupkan kembali kerana kamu ya. Dan dia merasakan seolah-olah ibunya kembali dalam in your form ya. How to put this in bahasa ya, waduh, saya juga tidak tahu bagaimana untuk menjelaskan ini. Seolah-olah kamu mewakili ibunya ya, kembali datang untuk memberitahu dia perlu menguatkan semangatnya untuk terus maju, untuk terus hidup. Nah, ini yang membuatkan dia berjaya membuka pintu hatinya lagi. Kerana sikap kedewasaan kamu, sikap kasih sayang kamu yang tidak merendahkan dia tetapi bersimpati ke arah membantu. Nah, ini yang dia rasakan. Dan kamu orangnya tegas. Dia sangat suka kerana kamu orangnya tegas dan kamu orangnya cukup bijak. Apa yang kamu katakan akan kamu laksanakan. Hanya bukan sebatas ngomong doang teman-teman ya, tetapi apa yang kamu katakan akan kamu aksikan. Dan kamu turut membantu. Kamu turut membantu dirinya. Dia suka sikap kamu yang galak, sikap kamu yang tegas, sikap kamu yang cukup bercita-cita, dan kamu ingin melakukan sesuatu itu, perubahan yang baik itu dengan pantas. Dia sangat sukakan sikap ini. Kamu orang yang benar-benar menata masa depan. Dan secara tidak langsung kamu memberikan dia impresi bahawa dia perlu maju ke depan. Jangan hanya pandang ke belakang, lepaskan masa lalunya, tetapi menata masa depan itu. Maka dia bersemangat kembali. This is how, teman-teman ya, cara kamu mengembalikan rasa itu di hatinya. Cara yang lain, teman-teman, wow, ini judgment ya. Wujud sebuah kesedaran. Kamu mengembalikan suasana seperti wujud sebuah kesedaran bahawa dia masih berkesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Masih ada peluang untuk menghidupkan kembali segala keinginan di hatinya. Nah, ketika wujudnya kesedaran ini, bahawa dia masih berkesempatan untuk maju dalam hidup, masih ada harapan itu. Dengan secara tidak langsung tanpa kamu sedari, kamu membebaskan dia daripada rantai-rantai itu. Rantai-rantai yang mengikat dia selama ini, yang dia anggap ya, dia mungkin tidak akan membuka pintu hatinya, yang dia tidak berpeluang lagi, segala-galanya sudah terlambat, dan kamu memberikan dia pembebasan itu. Nah, ini yang dia dapatkan dari kamu, yang tidak dia dapatkan dari orang lain. Okey guys, kita akan lihat dengan lebih dalam ya. Saya akan gunakan kartu yang berbeza teman-teman untuk menarik energi ini dengan lebih tepat ya. Seperti apakah perasaan dia ke kamu detik ini? Berlandaskan rasa cinta yang berjaya kamu kembalikan di hatinya. Kita gunakan kartu yang berbeza ya. Sometimes ya teman-teman, saya perlu lakukan ini ya. Entah kenapa. Untuk menarik energi yang berbeza, kita gunakan kartu yang berbeza ya. Seperti apakah perasaan dia ke kamu detik ini setelah kamu berjaya mengembalikan atau menghidupkan rasa cinta itu di hatinya? Seperti apakah perasaan dia ke kamu detik ini berlandaskan rasa cinta yang kembali ya dapat dia rasakan di hatinya? Queen of Cups. Wow. Saya menangkap seperti seseorang yang diberikan harapan baru. Tidak perlu lagi penuh dengan keraguan ya, kegalauan. Tidak perlu lagi ada rasa itu. Rasa ini sudah ditinggalkan. Kerana di atasnya ada Eight of Cups. Segala keraguan, ketidakpastian ya,
sesuatu yang membuatkan dia doubt, keraguan, itu tidak lagi berada di dalam hatinya. Dengan kamu, dia tidak perlu ragu lagi. Dia tahu dia bertemu dengan orang yang tepat. Di sini teman-teman, kamu mendapat kartu ini 2 kali ya. Saya menangkap seperti dengan adanya kamu, dia merasakan dia tidak perlu lagi ya overthinking, mendapat mimpi-mimpi yang buruk setiap malam kerana sudah didampingi dengan seseorang yang benar-benar menyayangi dirinya. Ada kolaborasi yang cukup baik di antara kamu dan dia. Di atasnya ada Three of Pentacles kerana kamu berjaya meyakinkan dia bahawa situasinya akan baik-baik saja. Kamu berjaya memberikan dia, you manage to reassure dia hatinya yang dia tidak akan dilukai lagi. Seperti itu ya. Wow, di sini teman-teman, bukan saja wujud harapan ya, dia merasakan kamu adalah orang yang tepat ya. Bukan saja kamu yang menyayangi dirinya, tetapi dia juga semakin menyayangi kamu. Dia merasakan kamu adalah ratu yang tepat, ratu yang dia cari selama ini. Kamu seorang ratu yang memberikan harapan, memberikan petunjuk, memberikan bimbingan kepada dirinya. Ini yang dia rasakan. Dan jauh di dalam hatinya teman-teman, walaupun dia bukanlah orang yang sempurna, no one is perfect. Ada kalanya teman-teman, ada kalanya ya, dalam perhubungan ini dengan orang ini, ada kalanya dia merasakan mungkin ada perkara-perkara yang tidak dapat dia laksanakan untuk kamu. Dia mungkin menyakiti kamu di sini tanpa disengajakan. Tetapi teman-teman, jikalau itu terjadi, contohnya ya, setiap malam dia hanya memikirkan kamu. Kerana the last thing that this person wants to do ya, perkara terakhir yang dia inginkan adalah untuk menyakiti kamu. Jikalau dia merasakan dia tidak dapat memiliki kamu, dia tetap akan memikirkan kamu. Nah, ini perasaan terdalamnya dia setelah kamu berjaya mengembalikan kembali rasa ini di hatinya. Semakin sayang. Wow, kamu lihat benar apa yang saya barusan tadi sebut ya. Di sini mungkin ada kekecewaan teman-teman ya, di energi hubungan kalian ini. Kerana kondisi yang tidak memungkinkan. Dan seperti saya katakan tadi ya, perkara terakhir yang dia inginkan detik ini adalah untuk menyakiti kamu. Tetapi saya juga menangkap teman-teman ya, energi yang kebalikkan. Akhir-akhir ini seperti setelah kamu mengembalikan rasa cinta ini di hatinya, setelah dia yakin kamu adalah orang yang tepat, seseorang yang dia nyaman bersama, I don't know why ya, saya menangkap energi kamu yang mungkin ini bukan niat kamu, tetapi ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang membuatkan kamu yang mengecewakan dirinya. Mungkin ada sesuatu yang dia inginkan yang tidak dapat kamu penuhi. Kerana menurut kamu ini sesuatu yang agak berisiko untuk dijalankan, untuk diteruskan. Maka kamu tidak memenuhi itu permintaan di hatinya. Walaupun permintaan ini mungkin tidak dia ungkapkan terang-terang, tetapi kamu dapat mendengarnya dengan baik. Kerana kamu tahu apa yang dia butuhkan. Tetapi ketika kamu tidak dapat melaksanakan itu sepenuhnya, kini saya menangkap energi yang kebalikan, membuatkan dia kepikiran kamu terus kerana ada perkara di pihak kamu yang tidak dapat kamu laksanakan untuk si dia. Kamu pasti tahu ya, apa yang tidak dapat kamu lakukan untuk dia. Angka 3 dan 3 ini menunjukkan kreativiti, sesuatu yang baru yang perlu dilaksanakan. Nah, ini tidak dapat kamu lakukan atas alasan-alasan yang tertentu. Alasan yang paling mudah, kerana di sini kamu merupakan pasangan orang, ataupun ada sosok ibu yang tidak mengizinkan. Saya tidak tahu sama ada ini pihak kamu atau pihak si dia tidak mendapat persetujuan restu seorang orang tua. Berbelah bagi ya, sama ada untuk mencintai dirinya atau ibu kamu, untuk dia mencintai kamu atau ibunya. Seperti itu. Ada energi itu. Energi yang kebalikan. Kini saya menangkap kamu yang menghampakan dirinya. Setelah kamu berjaya meyakinkan, mengembalikan rasa cinta ini di hatinya. Nah, ini bukan sesuatu yang disengajakan. Kamu juga sakit hati ya. Kamu juga kecewa kerana kamu tidak dapat memenuhi permintaannya. Saya tidak tahu kerana ini pembacaan umum yang menarik energi banyak orang. Tetapi saya pasti ya, kalian tahu apa yang saya ceritakan di sini. Kita akan lihat lagi di sini teman-teman ya. Seperti
Seperti apakah perasaan dia ke kamu detik ini, berlandaskan rasa cinta yang kembali dia rasakan di hatinya. Kini setelah dia mencintai kamu ya, ada kekecewaan guys. Ada kekecewaan yang kamu berikan kepada dia tanpa disengajakan. Dia kecewa dengan kamu di sini. Mungkin ya, mungkin juga komunikasi yang semakin berkurangan. Kamu mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaan, dengan fokus-fokus yang lain, sehingga kamu membatasi komunikasi. Mungkin juga ya, ada sesuatu yang kamu halang ataupun kamu seperti menjaga jarak dengan orang ini, tidak berkomunikasi dengan dirinya. Walaupun dia tidak terang-terangan mengungkapkan ini, memperlihatkan sisi ini, tetapi dia benar-benar kecewa. Dia masih jatuh cinta dengan kamu. Kamu masih sangat penting di hatinya. Walaupun kalian sedikit komunikasi atau sudah tidak berkomunikasi. Dan dia seperti ingin melakukan sebuah tindakan yang baru ya. Untuk menggapai kamu lagi. Kerana perasaan yang dia miliki untuk kamu tidak pernah bergoyang ya. Tidak pernah ke mana-mana. Dia masih memiliki perasaan yang sama. Wow, semakin rindu kepada kamu teman-teman. Tetapi orang ini ya sangat pasif. Dia mempunyai keegoan yang cukup besar. Dia juga merasakan dia perlu menjaga imej, menjaga dirinya, tidak terburu-buru melakukan sesuatu. Kerana orang ini penuh dengan pertimbangan. Ketika dia ingin bertindak, tidak mahu lagi pasif seperti ini, dia penuh dengan pertimbangan. Apakah dia patut mengejar kamu? Apakah patut dia mengabari kamu? Semakin dia nanti-nantikan ya, kabar berita daripada kamu yang tidak kunjung tiba, dia semakin kurang sabaran. Semakin merindukan kamu. Nah, ini yang dia rasakan ke kamu detik ini. Wow, King of Cups ini juga kamu dapatkan 2 kali, teman-teman. Orang ini sangat berharap kamu tidak putuskan akhirnya nanti. Di sini terlihat ya, kamu cuba seperti banyak mendiamkan dia. Dan dia sudah takut. Apakah ini keputusan kamu ke depannya nanti akan pergi memutuskan dia. Dia takut kehilangan kamu. Setelah dia merasakan ya, kamulah orang yang berjaya mengembalikan rasa ini kepada dirinya. Mengapakah kamu melakukan ini? Dia tidak sanggup kehilangan kamu. Dia tidak mahu kamu memutuskan. Dia tidak mahu kamu bertindak pergi. Dia tidak mahu kamu memiliki sikap yang mandiri. Dia masih ingin kamu mementingkan dia di dalam hati kamu. Orang ini masih bertahan dengan kamu. Walaupun dia bersikap pasif, tidak pernah mempamerkan, memperlihatkan betapa pentingnya kamu di dalam hatinya. Tetapi percayalah, dia sangat kecewa detik ini. Nah, ini yang dia rasakan. Seseorang yang kamu berjaya mengembalikan rasa cinta ini di hatinya. Ini yang sedang dirasakan. Wow, di sini benar ya teman-teman, 8 of Swords. Tidak berjaya move on, tidak berjaya melupakan kamu dan pikirannya ini masih memenjarakan dia. Dia masih mengharap, itu yang saya rasakan ya. Mungkin mengharap kepada sebuah pertemuan ya, untuk bertemu dengan kamu. Berharap kamu akan bersikap terbuka dengan apa yang sedang kamu lakukan detik ini ketika kamu tidak berbicara. Mengapakah kamu mendiamkan diri? Banyak pertanyaan di mindanya. Orang ini ingin bertemu dengan kamu secara langsung. Dia sangat mengharapkan ya, ke depannya nanti akan ada pertemuan di antara kalian. Selagi kalian tidak bertemu, tidak berbicara, dia akan terus-terusan memikirkan kamu. Dan ini akan membuatkan koneksi ya di antara energi hubungan kalian yang akan terkoneksi. Seperti itu ya, kita akan lihatkan lagi teman-teman. Saya akan gunakan kartu yang berbeda ya. Kita coba lihatkan di sini. Dari segi pergerakan, apa yang akan dia lakukan segera? Nah, ini bukan saja melakukan sesuatu itu dengan segera, tetapi akan dia lakukan secara nyata dalam waktu yang terdekat ini. Jikalau mungkin ya, kamu mungkin mendiamkan dia, ada hal yang kamu lakukan di sini sehingga benar-benar mematahkan semangatnya, mengecewakan dia. Dan kamu tahu kenapa dia begitu kecewa? Kerana orang yang berjaya mengembalikan rasa itu di dalam hatinya adalah kamu. Orang yang mengecewakan dia juga adalah kamu. Maka dalam waktu yang terdekat ini, pergerakan apakah yang akan dia lakukan secara nyata? Kita akan lihatkan ya, apakah dia akan bergerak untuk memperbaiki kondisi ini. Jikalau kalian mungkin ya, dia tidak bertanyakan kabar, kamu juga tidak mengabari, tidak bertemu dan sebagainya. Kita coba lihatkan ya,
pergerakan nyata apakah yang akan dia lakukan dalam waktu yang terdekat ini. Sesuatu yang akan memberikan perubahan yang positif di hubungan kalian. Kerana detik ini saya merasakan dia begitu kecewa, kehilangan kamu dan masih ada perasaan cinta yang kuat. Tidak dapat tidur malam teman-teman ya, ditemani dengan mimpi-mimpi yang buruk, pikiran yang galau yang penuh dengan keraguan. Dan dia masih membutuhkan kamu. Dia merasakan kamu ya semakin tidak memerlukan dirinya. Dan dia masih cuba bertahan. Kita akan lihat di sini. Saya menangkap energi seseorang yang tidak mahu kehilangan kamu. Letter teman-teman. Di sini saya merasakan orang ini masih ingin berkomunikasi ya. Bagaimanakah dia akan memulakan ini secara nyata? Wow, ini pakai hati teman-teman. Dia akan menguatkan hatinya, menguatkan semangatnya, menepis energi ego, menepis harga dirinya untuk benar-benar memulakan sebuah komunikasi dan akan ada ya heart-to-heart conversation di antara kamu dengan dia. Ini akan berlaku seperti sebuah keajaiban dalam waktu yang terdekat ini. Nah, mengapakah saya mengatakan keajaiban? Kerana orang ini tidak pernah akan bertindak seperti ini sebelum ini. Dan kamu sangat pasti ya, kamu juga tahu dia bukan orang yang sebarangan akan berbicara atau membuka sebuah komunikasi dengan kamu. Tetapi detik ini dengan secara nyata, dia akan pakai hati teman-teman ya. Tidak akan lagi mengandalkan logikanya, tetapi akan pakai hati untuk berkomunikasi dengan kamu. Kamu tahu teman-teman, kerana detik ini, jikalau dia tidak pakai hati berkomunikasi dengan kamu, hubungan ini mungkin akan berakhir. Dan detik ini teman-teman, dia sudah merasakan kehilangan kamu. Dia tidak mahu kehilangan seseorang yang begitu berharga, seseorang yang mengembalikan hidup rasa ini kembali di dalam hatinya. Dia tidak mahu hubungan kalian ini berakhir seperti ini, tanpa ada bicara yang benar-benar jelas. Kamu tahu teman-teman, saat ini dia benar-benar merasakan kehilangan kamu. Maka dia perlu melakukan sesuatu. Nah, ini yang akan dia lakukan. Kerana dia masih mempunyai hati terhadap dirimu. Bottom of the deck. Nah, kembali mengontrol ya. Kembali mengawal atau mengontrol. Menggunakan segala keberanian. Menggerakkan hatinya menuju kamu. Untuk to make sure ya, yang dia dapat mengendalikan ataupun mengontrol hubungan ini sekali lagi. Detik ini dia benar-benar ya seperti seorang sosok ibu yang kehilangan anak dan dia ingin mengawal kembali hubungan ini. Dia akan cuba memberanikan dirinya mendekati kamu. Saya menangkap seperti detik ini ya, dia sangat merasakan kehilangan. Dia akan menepikan egonya teman-teman ya. Dia akan menepikan rasa kemarahan, frustasinya dan benar-benar mendekatkan dirinya dengan kamu lagi. Saya tidak tahu, mungkin orang ini orangnya agak penakut, pemalu orangnya ya. Kini dia akan cuba menggunakan keberaniannya untuk mendekati kamu lagi. Kerana detik ini, dia benar-benar merasakan di dalam hatinya dia yakin dia sudah kehilangan kamu. Maka dia akan mencari cara untuk mendekatkan dirinya dengan kamu, mengawal situasi hubungan ini. Kita akan lihat teman-teman ya, apa yang ingin dia ungkapkan ke kamu detik ini, berlandaskan apa yang sedang dia rasakan. Seseorang yang kamu berjaya kembalikan rasa ini di hatinya. Apa yang ingin dia beritahu kamu detik ini? We don't share the same values. Ada pandangan-pandangan yang berbeda di antara kalian ya, yang ingin dia terapkan dalam pembacaan hari ini. But I want to start over. Wow, ini seperti walaupun ada perbedaan pendapat, persefahaman ya, value-value yang berbeda di antara kalian, dia tetap ingin renewal. Nah, tadi saya ada menyebutnya kartu di tengah ini. Seseorang yang ingin kembali renewal hubungan kalian. Kerana menurut si dia, hubungan ini masih ada harapannya. I miss hearing your voice. Wah, sudah lama ya tidak mendengar. Mungkin dia merasakan kamu ini orang yang suka berceloteh ya. Mungkin banyak ngomongnya seperti saya. Dan dia mungkin seorang yang pendiam. Maka ini opposite attract. Seseorang yang pendiam pasti akan menyukai ya pasangan yang banyak popek-popeknya. Dia merasakan seperti tanpa kamu, suasana itu tidak ceria. Segala-galanya quiet dan diam. Sangat merindukan suara kamu detik ini ya. I can't be with you. Nah, detik ini ataupun apa yang sudah terjadi ya, tidak mengizinkan dirinya untuk datang dekat dengan kamu.
Itu mungkin sebelum ini ya, dia tidak dapat mendekatkan dirinya dengan kamu atas alasan-alasan yang tertentu. But I feel so drawn to you. Walaupun semakin menjauh, perasaan ini menarik dia kembali. Sentiasa merasakan diri dia seperti tertarik ya, mendekati kamu. Seolah-olah ada energi yang menarik kalian. Seperti itu ya. I have trouble with intimacy. Nah, orang ini pemalu, teman-teman. Dia mungkin seorang yang boleh dikatakan ya, tidak mempunyai pengalaman, a very innocent person. Seorang wanita atau lelaki yang tidak pernah disentuh. Mungkin ada energi itu ya. Seseorang yang mungkin masih membujang, tidak pernah benar-benar ada sentuhan fisik ya dengan lawan jenis, maka dia memang tidak tahu bagaimana untuk mengekspresikan perasaannya, keinginannya, hasratnya. Tetapi dengan kamu berjaya mengembalikan rasa itu di dalam hatinya. Dia nyaman dengan kamu. Dengan kamu dia dapat menjadi dirinya, dan walaupun dia memiliki trouble with intimacy, seorang yang tidak ada pengalaman, tetapi dia tidak pernah merasa senyaman itu, sedekat itu dengan kamu. Maka setelah merasakan ini dengan kamu, teman-teman, apa kamu pikir dia ingin kehilangan kamu? Sudah pasti tidak ya. Nah, benar ya, kamu lihat. I am waiting patiently. Saya tidak kembali shuffle kartu ini, saya hanya membalikkannya. Bottom of the deck, I am waiting patiently. Seseorang yang merasakan kamu berjaya mengembalikan rasa ini di hatinya akan menanti kamu dengan penuh kesabaran. Kerana dia tidak pernah move on, guys. Dia masih lagi terikat memikirkan kamu di sini ya. Sangat memikirkan kamu dan mengalami kesukaran untuk melupakan kamu. Orang yang belum move on. Teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat hari ini sepertinya ada Libra, Pisces, Cancer, Taurus, itu yang paling kuat dalam bacaan hari ini ya. Dan juga saya merasakan seperti ada ya zodiak Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn. Taurus lebih mendominasi. Gemini, Libra, Aquarius. Libra lebih mendominasi. Aries, Leo, Sagittarius. Sepertinya tidak terlihat di sini ya. Saya tidak melihat energi Aries, Leo, Sagittarius. Yes, I don't see it here. Oh, ada ya teman-teman. Ace of Wands. Ketiga-tiganya hadir. Aries, Leo, Sagittarius. Kesemua zodiak sign hadir dalam pembacaan kali ini. Baik teman-teman, kita akan lihatkan initial seseorang yang berjaya kamu kembalikan rasa ini, rasa cinta ini di hatinya. Seseorang yang merasakannya, hanya kamu dapat mewujudkannya, duk-dap itu di hatinya. Begitu nyaman dengan kamu, tidak pernah merasakan kenyamanan yang seperti ini dengan lawan jenis yang lain. Siapakah orang ini? Nah, inisialnya ada di sini teman-teman ya. Orang yang cukup berterima kasih dengan kamu kerana kembali menghidupkannya rasa cinta ini di hatinya. Walaupun mungkin dia seorang yang pemalu, tertutup, seorang yang tidak ada pengalaman ya. Mungkin tidak pernah bersentuhan dengan lawan jenis, tetapi merasakan begitu nyaman dengan kamu. Dan dia sangat berterima kasih kerana kamu benar-benar membuka mindanya. Teman-teman, walaupun dia seorang yang tinggi pengajiannya ya, berpendidikan tinggi, itu tidak boleh disamakan dengan pengalaman ya. Itu tidak boleh disamakan dengan pengalaman. Seseorang yang berpendidikan tinggi tidak semestinya sama dengan pengalaman ya. Okey teman-teman, I don't know why saya tidak terbuka untuk membuka ya inisial yang lebih lagi. Di sini ada C, T, M, H, K, U, X, I, L, Q, S, Y, D dan B. Kelihatannya mungkin kamu perlu zoom untuk melihat ini dengan lebih jelas. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk tema kali ini. Menurut si dia, kamu adalah the only one yang berjaya mengembalikan rasa ini di hatinya. Teman-teman, apapun yang terjadi, tetap bersemangat. Dan guys, keep spreading the love ya. Salam sayang dari saya. And I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.